Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya apa hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah kan sekarang itu udah mulai sekolah nih ya. Kemarin di sesi 1, 2, dan 3 apa yang memang merasakan perubahan, perkembangan. Tapi yang apa yang rasain itu ya belum tahu karena belum mengalami yang namanya sekolah secara langsung, pembelajaran, KBM seperti itu. Apakah ada perkembangan gitu yang dirasain apa setelah melakukan ataupun merasakan KBM di sekolah gitu? Ada Ada. Ada. Apa? sering ya jadi public speaking tadi juga ini apa namanya ke depan buat ngejelasin satu materi. Oh gitu. Gimana yang dirasain apa ya? Sebelumnya biasanya gimana? Gak mau atau kayak gimana? Sebelumnya mah ini apa namanya gemeter, takut, malu. Takut. Sekarang juga masih ada sih sedikit mau tapi mencoba berani ya. Mencoba berani. Nah itu kedepannya apa yang mau sendiri? Apakah emang ada tanggung jawab tersendiri harus ke depan? Dua-duanya Dua-duanya mau juga, terus juga emang Ya, kewajiban tanggung jawab sebagai KM. OKM. Oh apa itu di sekolah? KM KM baru pertama dari kelas 9 10. pertama Baru kali ini. Kenapa mau jadi KM? dipilih sama sekelas. Oh dipilih gitu. Apa kan di sekolah berarti dipilih ya oleh teman-teman. Berarti ada kepercayaan tersendiri kah ataukah gimana rasanya setelah dipilih jadi KM? Percaya diri. Percaya diri, merasa orang lain itu mungkin percaya ya pada apa Ya soalnya kelasnya juga pada bangor deh. Oh gitu. Jadi apa yang mendingan gitu maksudnya? Gitu. Gitu. Nah, gimana menghadapi sebuah pertemanan yang memang dalam tanda kutip apa juga tadi mengatakan bahwa di kelas itu kebanyakan yang nakal mungkin. Bagaimana cara apa supaya bisa tidak terbawa arus oleh mereka? Tetap konsisten. Konsistennya seperti apa? Nah, seperti misalkan ada yang bolos, mau bolos nih. Nah, kalau ini dilarang, Dilarang. berani ngelarang. Gimana ngelarangnya tuh? Gitu ya. Jadi Ya, emang bolos. ada tanggung jawab tersendiri sebagai KM untuk melarang untuk bolos gitu. Ya. Gitu. Tapi sempat gak ada emang orang tertentu yang ngajak apa yang mending bolos nih? Gimana apa yang menjawab saat itu? Enggak. Untuk menolak. Soalnya kata Biteh ini udah kelas 12 mah udah gak ini bolos gitu. Jadi gak ngapain bolos. Mau tetap konsisten ya. Sekolah Ya. bentar lagi mau ujian kan. Oke. Ada AKM juga. Jadi harus benar-benar mau kuliah juga mau. Oke, berarti emang apa yang udah sadar tentang tanggung jawab, apa saja yang harus dilakuin mungkin ya, melihat sekarang sudah kelas 12, sebentar lagi mau masuk perguruan tinggi, harus waktunya sungguh-sungguh lah ya, harus benar-benar gitu. Nah terkait dengan guru nih, kan apa kemarin istilahnya itu berkomunikasi dengan guru yang memang membuat apa merasa benci di sesi kedua ya. Terus apa itu ingin menunjukkan, kemudian guru itu menunggu, ingin melihat perkembangan apa, gimana nih melihat dari situasi sekarang, guru-guru udah mulai percaya atau gimana sekarang perkembangannya? Udah mulai Contohnya gimana? ya sebagai jadi sugestinya teh aku TKM. Jadi
berharap ABKM itu jadi lebih baik gitu. Dengan adanya TTLKM. Jadi mulai percaya. Oke, dari mulai apa jadi KM sehingga guru tuh mulai tumbuh kepercayaan gitu ya maksudnya. Mungkin dari KM bisa lebih banyak komunikasi sama guru gitu. Ada lagi nggak yang lain selain itu? Udah. Ada paling sekarang kan di sekolah OSIS ada OSIS. Nah OSIS juga kadang suka Abi ikut bantu gitu disuruh. Padahal lu bukan OSIS. Kayak ngemanin buat sholat duha. Gitu. Berarti memang apa istilahnya sudah bisa lebih berguna ya sekarang. Lebih berguna, lebih juga mungkin lebih ke banyak kegiatannya di sekolah itu, meskipun ya dalam tanda kutip apa bukan OSIS tapi apa udah dipercaya gitu untuk Sesekali bisa berkontribusi gitu ya kepada OSIS. Bagus, berarti untuk itu perkembangan apa emang udah banyak ya sekarang udah lumayan alhamdulillahnya. banyak. Nah sekarang mungkin beralih ke ekskul. Oke, apa kan akan lebih istilahnya itu lebih memberikan contoh kepada adik kelas itu kan ya. Kemarin itu apa yang lakuin setelah kemarin terus? Ya contohnya gak banyak sih soalnya karena namanya baru sekali eskulnya kemarin doang. Jadi cuman ngarahin perkenalan sama ngenalin coach baru. Oke, lebih percaya diri ya istilah intinya. Oke. Nah sekarang itu sesi keempat, berarti kita ada satu sesi lagi untuk pertemuan terakhir. Tapi di sesi ini mungkin nanti saya akan kembali menghipnosis Apai, memandu Apai untuk merasakan kenyamanan mungkin, ketenangan. Tapi untuk sesi ini itu Apai akan dibimbing untuk mengilustrasikan atau membayangkan ada sebuah lingkaran di depan sana. Di depan Apai nanti ada sebuah lingkaran, dan lingkaran itu di dalamnya ada ilustrasi apa yang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Apai bayangkan di sana ada video, mungkin kalau di bioskop lebih ke film ya. Film menayangkan sebuah kehidupan apa yang memang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian nanti saya akan memandu Apai untuk berdiri dalam kondisi tutup mata. Kemudian Apai mengilustrasikan melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita mulai aja ya untuk hipnoterapinya. Mulai Apai duduk secara tenang dulu, nyaman, serileks mungkin. Udah? Oke. Lebih nyaman. Oke, sekarang Apai boleh fokus, tatap satu titik di bawah yang membuat Apai fokus. Tatap satu titik itu. Simpan tangannya di paha Apai. Oke, bagus. Sekarang saya minta Apai fokus pada perkataan saya. Apai tidak terdistract dengan lingkungan sekitar, meskipun lingkungan sekitar itu sangat berisik gitu ya. Apai tetap fokus hanya pada suara saya saja. Oke, saya akan menghitung dari 1 sampai 100. Apai fokus, saya akan menghitung dari 1 sampai 100, di mana setiap saya mengatakan angka ganjil, maka Apai buka mata, dan apabila genap, maka Apai menutup mata. Oke, paham ya? Paham? Sekarang Apai fokus, tatap satu titik itu. Sekarang Apai hanya mendengarkan suara saya. Apabila ganjil buka mata dan genap, Apai menutup mata. Oke, 1, 2, terus sekali, 3. Biarkan semuanya fokus, tenang, dan menang. Biarkan suara di sekitar sini, suara di sekitar apa yang berisik terasa tenang, nyaman, dan juga damai. 4, 5, lalu sekali rasakan kenyamanannya. Fokus pada 2 kelopak mata Apai.
Biarkan semuanya tenang, mengalir seapa adanya. Rasakan lebih dalam, lebih nyaman, dan lebih rileks. Ketika banyak suara di sekitar Apai rasakan suara itu bukan malah membuat Apai tidak fokus, tapi suara itu seperti alunan yang memang membuat Apai semakin dalam dan juga semakin fokus. 6, 7, biarkan semuanya terasa berat, terasa rileks, dan juga terasa sangat nyaman. Rasakan mata Apai sangat berat, sangat mengantuk, dan sulit sekali untuk dibuka. Rasakan kenyamanan itu, biarkan semuanya mengalir begitu rileks dan juga tenang. Izinkan semua rasa nyaman itu mengalir ke seluruh tubuh Apai. Seluruh tubuh Apai dari kepala turun ke pundak, turun ke tangan, bagus sekali, dan turun ke kaki. Rasakan kenyamanan itu semakin dalam, dan juga semakin biarkan suara yang mengelilingi Apai sekarang menjadi alunan yang dapat membuat Apai semakin fokus dan juga semakin rileks. 8, 9, bagus sekali, semakin dalam. Biarkan kelopak mata Apai sulit untuk dibuka, dan juga Apai hanya ingin menutup mata. Tidak ingin membuka mata, Apai hanya ingin memejamkan mata, cuma terasa mengantuk dan juga sangat rileks, sangat tenang, dan juga sangat nyaman. 10, 11, bagus sekali. Tanamkan rasa nyaman itu ke seluruh tubuh Apai, mengalir seapa adanya, mengalir semakin dalam, semakin nyaman, dan juga sangat rileks. Biarkan semua suara di sekitar Apai sekarang menjadi alunan yang dapat membuat Apai semakin rileks, semakin fokus, dan juga semakin nyaman. 20, bagus sekali, semakin dalam. 30, izinkan semua nyaman itu mengalir di seluruh tubuh Apai. 40, bagus sekali. 50, Apai merasakan rasa nyaman yang berbeda Apai rasakan sebelumnya. Setiap tarikan nafas Apai menjadi tanda kenyamanan dan juga semakin dalamnya rasa rileks Apai. 90, semua otot-otot yang menegang di tulang pipi, di kening, otak mata, bahkan tangan dan kaki sangat rileks dan sulit untuk digerakkan. Apabila Apai bertanya dengan cara apa supaya untuk rileks, maka Apai hanya cukup membiarkannya mengalir seapa adanya, mengalir senetral mungkin dan senyaman mungkin. 100, dan kini Apai sudah berada pada kenyamanan yang sangat luar biasa, yang sangat nyaman dan juga sangat rileks. Oke, sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 10, di mana setiap saya menghitung angka, maka Apai akan semakin dalam merasakan kenyamanan dan juga rasa rileks yang sangat luar biasa. 1, semuanya sangat rileks, sangat tenang, sangat nyaman. 2, semua beban pikiran, semua rasa takut, gelisah, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya sekarang terasa sangat ringan. Beban-beban kehidupan yang memang sangat berat kini semuanya mengalir seapa adanya. 3, bagus sekali. 4, semakin dalam, semakin nyaman, dan juga semakin rileks. 5,
berlipat gandakan. Kenyamanan itu berkali-kali lipat. Mata Apai senyaman mungkin, serileks mungkin merasakan. Kelopak mata Apai sangat tenang dan juga sangat nyaman. Biarlah semua kelutan-kelutan itu semakin dalam dan semakin nyaman. Apai sudah berada di titik kenyamanan yang sangat rileks dan juga sangat tenang. Oke, sekarang saya minta Apai membayangkan di depan Apai ada sebuah tangga. Tangga itu merupakan tangga yang pernah Apai lalui ataupun lewati, ataupun tangga itu sekarang berada dalam hayalan Apai sekarang. Sekarang Apai berada di tangga yang ke-10 dan akan turun ke tangga yang ke-9 dengan dia yang semakin semangat, sehat, dan juga termotivasi sangat banget. Turun ke tangga 9, Apai semakin nyaman dan juga semakin rileks. Turun ke tangga 8, rasanya sangat ringan. Beban-beban pikiran Apai semuanya hilang. 7, bagus sekali. 6, rasakan kenyamanan itu mengelilingi semua anggota tubuh Apai. 5, lipat gandakan semua kenyamanan itu berkali-kali lipat. 4, izinkan semua anggota tubuh Apai terasa sangat ringan dan juga sangat rileks. Tangga yang ketiga, baru sekali. 2, semakin nyaman, semakin rileks. Dan 1, Apai sudah berada di tangga paling bawah dengan kondisi yang sangat ringan dan juga sangat tenang. Oke, sekarang saya minta Apai bayangkan lagi. Apai sekarang pikirkan satu tempat yang memang membuat Apai sangat tenang dan juga sangat nyaman. Tempat itu tempat favorit Apai ataupun tempat yang memang belum Apai kunjungi tapi Apai rasakan kenyamanan itu. Saya akan menghitung 1 sampai 3. 1, Apai bayangkan satu tempat itu, satu tempat yang membuat Apai sangat nyaman, sangat tenang, dan juga sangat rileks. 2, Apai mendekat ke tempat itu dan merasakan kenyamanannya. Dan 3, Apai sudah berada di tempat itu. Lihat sekelilingnya, lihat suasananya, rasakan semuanya sangat indah. Mungkin sekarang Apai sudah bersama orang-orang yang memang selalu memotivasi diri Apai sehingga dapat berkembang saat ini. Boleh Apai datangkan sosok-sosok itu yang memang membuat Apai sangat termotivasi. Ajak mereka untuk bergabung di sana, merasakan kenyamanan dan juga rasa tenang. Oke, Apai berada di mana sekarang? Oke. Apai sangat suka sekali dengan air terjun. Di mana Apai melihat air yang turun deras, yang turun mengalir. Airnya sangat jernih seperti pikiran Apai sekarang. Suasananya sangat sejuk seperti hati Apai sekarang yang sangat semangat untuk belajar dan juga menggapai cita-cita. Kemudian pemandangannya yang sangat hijau yang dapat menyejukkan mata. Suasananya sangat sejuk dan juga sangat tenang, membuat Apai sangat rileks di sana. Apai merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa di sana,
kenyamanan yang belum pernah Apai temui sebelum. Kayak Apai bersama siapa sekarang? Mama. Oke. Apai sekarang bersama Mama, seorang yang selalu memotivasi Apai sampai berkembang saat ini. Melihat senyumannya sekarang sangat luar biasa bahagia. Melihat perkembangan Apai dari waktu ke waktu yang sangat banyak. Melihat senyumannya yang sangat luar biasa membuat tenang sekali mata. Apai lihat dan doakan. Doakan Mama untuk bisa tetap sehat sehingga Apai dapat memperlihatkan apa yang sukses nantinya. Memiliki kesempatan untuk membahagiakan Mama, orang yang selalu memotivasi Apai sampai saat ini bangga. Apai rangkul Mama sama rangkul dan ucapkan terima kasih kepada Mama karena sudah bisa memberikan motivasi yang sangat banyak sehingga Apai dapat berkembang dan tumbuh sampai saat ini. Dan Apai mohon doanya untuk selalu dan senantiasa diberikan kelancaran untuk mencapai semua cita-cita yang memang belum Apai lalui sekarang, untuk berkuliah, untuk membanggakan Mama. Apai rasakan kehangatannya dengan Mama sekarang. Oke, sekarang Apai boleh berjalan bersama Mama. Di sana Apai menikmati semua suasana yang ada di sana, merasakan semua keindahan di sana di air terjun dengan Mama. Rasakan semua itu. Dan sekarang boleh Apai pegang tangan Mama, rangkul. Dan sekarang di depan Apai ada sebuah lingkaran. Bayangkan lingkaran itu lingkaran yang sangat bercahaya. Lingkaran yang besar maupun kecil boleh. Seapa adanya diimajinasi Apai sekarang. Rasakan lingkaran itu sangat positif dan juga sangat enak. Di dalamnya ada sebuah ilustrasi, sebuah film, sebuah pertunjukan di mana Apai sukses meraih semua cita-cita Apai. Apai sudah berkuliah, bahkan Apai di sana sudah bekerja, sudah membahagiakan Mama. Dan alhamdulillahnya Mama selalu mendoakan yang terbaik untuk Apai. Mama sambil tersenyum melihat cuplikan itu, melihat film itu, dan Apai pun tersenyum kembali kepada Mama sambil mengatakan, "Ma, aku bisa seperti itu. Aku yakin aku bisa membahagiakan Mama, membahagiakan orang sekitar, dan mampu berguna bagi orang banyak. Apai janji senantiasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi semua orang." Apai rasakan di lingkaran tersebut, film tersebut memang nyata. Apai masa depannya akan seperti itu. Dan mulai sekarang Apai menanamkan diri yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Sekarang Apai merasa diri Apai sangat terikat dengan lingkaran itu. Terikat sehingga Apai merasakan diri Apai tertarik ataupun terbawa oleh lingkaran itu. Apai sekarang sedang duduk bersama Mama, dan Apai ingin masuk ke lingkaran itu, merasakan semua kebahagiaan di lingkaran itu. Sekarang Apai perlahan berdiri. Apai boleh berdiri, rasakan perlahan berdiri. Oke, berdiri.
Apai rasakan lingkaran itu sangat menarik tubuh Apai untuk masuk ke lingkaran itu. Apai boleh melangkah untuk masuk ke lingkaran itu. Rasakan langkahnya yang sangat dalam. Boleh Apai melangkah. Oke. Rasakan Apai sekarang sudah berada di lingkaran itu, dan Apai sudah menjadi sosok yang lebih positif, dan Mama melihat dari sana, melihat kesuksesan Apai sekarang. Rasakan kebahagiaan itu, ketenangan itu. Kalau boleh tahu, sekarang titik kebahagiaan Apai di mana? Boleh tunjuk rasa bahagia itu di mana? Oke. Rasa bahagia itu berada di depan Apai, dan sekarang di tubuh Apai sudah merasakan kebahagiaan itu. Di mana letak di tubuh Apai merasakan kebahagiaan itu? Oke, simpan tangan Apai di sana dan rasakan kebahagiaan itu. Rasakan diri Apai seperti magnet yang menarik semua rasa positif itu. Sekarang Apai boleh tarik nafas dan menarik semuanya. Tarik semuanya energi itu dan keluarkan secara perlahan. Sekarang Apai sudah menjadi pribadi yang lebih baik, dan Mama juga menyaksikan sangat luar biasa bahagia. Apai boleh mundur selangkah. Oke, dan minum lagi secara perlahan. Sekarang Apai sudah menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik, dan juga Mama sangat bahagia melihat perkembangan Apai sekarang. Saya ingin Apai semakin hari semakin positif, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, saya ingin Apai menjadi pribadi yang lebih positif dan juga mampu mempertahankan semua perkembangan Apai sekarang. Sekarang saya akan membantu Apai, untuk kembali pada kondisi di mana Apai kembali lagi bersama saya melakukan konseling terapi. Saya akan menghitung 1 sampai 5, di mana 1 Apai mulai bersiap untuk terbangun, 2 Apai boleh menggerakkan tangan anggota tubuh yang terasa kaku sebelumnya. 3 Apai boleh tarik nafas. 4 Apai boleh buka mata secara perlahan. Dan 5 Apai sudah menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi. Mungkin Teteh akan tetap bertanya, apa yang dirasain Apai tadi? Lingkarannya terbentuk atau seperti apa? Terbentuk seperti cermin. Cermin. Iya, cermin. Gimana gambarnya tadi? Kayak cermin bulat. Iya. Terus filmnya itu menayangkan apa yang sudah? Sudah seperti kayak duduk di tempat kerja, terus jadi manajer. Oke. Saya Mama Gimana kata Mama? bangga, Gimana rasanya tadi? senang. Senang. Jadi apa yang mau dilakuin apa setelah? Mungkin lebih giat belajar, terus akan banyak lagi untuk memperbanyak public speaking, belajar lagi, terus mungkin akan coba tanya-tanya lagi ke BK buat kuliah. Berarti banyak ya yang akan dilakuin apa? Oke, sebelum ditutup mungkin Dere akan kembali untuk mengingatkan self hypnosis. Gimana? Sering dilakuin nggak itu? Sering. Gimana rasanya sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang. Oke, tetapi lakuin itu di rumah untuk tugasnya self hypnosis.
nggak perlu ketika apa yang merasa sakit hati ataupun rendah hati sebetulnya untuk self motivasi. Ketika apa yang merasa ingin lebih semangat, ingin lebih percaya diri, apa yang boleh lakuin itu. Bukan berarti apa yang hanya di kondisi yang negatif saja, tapi meskipun apa yang di kondisi yang merasa positif, apa yang boleh tetap lakuin itu untuk lebih bisa percaya diri lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, kita tutup untuk sesi ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga semuanya ada hikmahnya. Amin. Amin. Semoga kita diberi kesehatan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.